Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di mapel kewirausahaan. Hari ini kita akan kaji terkait dengan perekrutan dan penempatan sumber daya manusia. Di pertemuan ini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan bagaimana sih caranya memilih karyawan untuk membantu usaha kita kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang karyawan ini adalah faktor yang paling penting ya bagi kegiatan usaha kita untuk mencapai tujuan usaha. Kenapa? Karena dengan seorang wirausahawan ini dapat memilih dan menentukan jumlah karyawan, tentunya nanti kegiatan usahanya akan berjalan dengan baik. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih seorang karyawan. Yang pertama adalah karyawan itu harus mempunyai motivasi kerja ya. Yang kedua, karyawan itu harus punya keterampilan kerja. Yang ketiga, karyawan itu harus punya loyalitas. Yang keempat, karyawan itu harus punya tanggung jawab yang tinggi. Serta menangani bidang kerja yang tepat ya. Artinya si karyawan ini memang punya skill kayak gitu tuh, punya basic di pekerjaan tersebut. Nah, ini nantinya akan membuat pekerjaan kita kayak gitu tuh ya akan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, sebenarnya fokus kita itu kan gimana cara kita menilai seseorang untuk menjadi karyawan kita kayak gitu ya. Tetapi ketika nantinya ke depan jalan Allah kayak gitu menuntun teman-teman semua ini menjadi seorang profesional kayak gitu, dan teman-teman menjadi pekerja di salah satu perusahaan ataupun tempat usaha lain kayak gitu, teman-teman juga harus punya skill ini ya. Artinya teman-teman harus punya motivasi, harus punya tanggung jawab, harus punya keterampilan kayak gitu, harus punya loyalitas gitu. Ini adalah poin-poin yang memang dicari oleh seorang wirausahawan. Oh iya, ketika kita memilih seorang karyawan juga, kita harus bisa melihat kayak gitu tuh, orang yang tepat dalam pekerjaan kita kayak gitu tuh ya. Maksudnya yang kita butuhkan apa gitu. Kalau yang memang kita butuh tenaga kasir kayak gitu tuh, usahakan berarti memang yang menggeluti bidang akuntansi kayak gitu. Minimal untuk hitung-hitungan itu oke lah gitu. Dan tentunya ini sejalan dengan prinsip the right man on the right place. Artinya orang yang tepat itu berada di tempat yang tepat juga. Baik, selanjutnya terkait dengan proses manajemen sumber daya manusia. Di sini terdiri dari 8 hal ya kayak gitu, ataupun tahapan-tahapan kayak gitu. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia ya. Yang kedua terkait dengan membuat analisis pekerjaan, ketiga rekrutmen, keempat seleksi, kelima penempatan karyawan, keenam pelatihan dan pengembangan, ketujuh penilaian prestasi kerja, dan yang terakhir ada pengelolaan karir ya. Nah, untuk pengelolaan karir sendiri itu terdiri dari promosi, rotasi, demosi, dan PHK ya. Nah, yang pertama terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Di sini dalam perencanaan ini kita itu perlu melakukan beberapa persiapan seleksi tenaga kerja ya. Untuk diantaranya itu kita harus membuat perkiraan jumlah tenaga karyawan yang dibutuhkan. Terus juga kita harus membuat perkiraan lowongan pekerjaan yang tersedia tuh apa aja, dan kita juga harus memperkirakan waktu kerja yang dibutuhkan tuh berapa lama. Nah, tentunya selain menghitung berapa jumlah karyawan ya yang kita butuhkan kayak gitu, kita juga harus mampu menentukan kualifikasi karyawan yang dibutuhkan untuk usaha kita kayak gitu. Karena kita memerlukan ataupun kita harus tahu kualifikasi karyawan itu, maka selanjutnya kita perlu menganalisis jabatan apa aja yang diperlukan untuk usaha kita ya. Jadi di sini untuk analisis jabatan itu adalah proses penetapan tugas atau uraian pekerjaan serta tuntutan keterampilan
dari suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Jadi untuk analisis jabatan itu diperlukan untuk membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan ya. Untuk analisis jabatan ini yang perlu diketahui ataupun data-datanya kayak gitu. Yang pertama adalah nama pekerjaannya apa, kegiatan yang harus dikerjakan pada satu jabatan itu seperti apa, peralatan atau mesin yang akan dipergunakan untuk keperluan tuh apa aja gitu tuh. Terus bahan yang digunakannya apa, wewenang dan tanggung jawab karyawannya itu seperti apa, pendidikan dan pelatihannya dia itu harus bisa apa, terus kondisi pekerjaannya seperti apa. Yang terakhir itu kita di dalam analisis jabatan itu kita harus membuat resiko ataupun bahaya kerjanya dalam satu jabatan itu apa. Nah, setelah kita membuat analisis jabatan, maka barulah kita membuat kayak gitu tuh kualifikasi karyawan yang dibutuhkan untuk membantu usaha kita. Nah, di sini untuk kualifikasi karyawan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan ya. Pendidikannya itu harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kedua, pengalaman kerja. Yang tiga, keahlian fisik dan komunikasi. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, karakter tenaga kerja ya. Yang keenam, usia. Usia ini sangat penting sekali ya, karena memang kita nggak boleh merekrut karyawan di bawah umur kerja kayak gitu tuh. Dan nggak boleh juga kita merekrut karyawan di yang sudah sepuh kayak gitu tuh ya, karena memang nantinya akan mengurangi produktivitas dari usaha kita. Nah, selanjutnya yang ketujuh juga kita harus menentukan jenis kelaminnya apa kayak gitu tuh, yang dibutuhkan untuk usaha kita nih apa gitu. Kalau memang kerjaannya berat, berarti cowok yang dibutuhkan. Tetapi kalau yang memang untuk yang bagian teliti-teliti itu kan biasanya kan lebih ke cewek kayak gitu ya. Yang ke-8 keadaan fisik, yang ke-9 temperamen, yang ke-10 bakat. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan kualifikasi karyawan kita ya. Nah, tahapan ketiga dari proses manajemen sumber daya manusia di sini adalah rekrutmen ya. Jadi untuk rekrutmen sendiri itu adalah suatu proses untuk mencari calon ataupun kandidat karyawan untuk membantu usaha kita ya. Di sini untuk memperoleh sumber daya manusia yang tepat, berkualitas dan tentunya sesuai dengan kebutuhan usaha kita, perusahaan itu dapat melakukan rekrutmen dengan dua cara ya. Yang pertama ada rekrutmen eksternal, yang kedua ada rekrutmen internal. Nah, untuk rekrutmen eksternal ini dapat dilakukan melalui media iklan ya. Jadi seperti media cetak, terus juga pengumuman di kampus-kampus kayak gitu. Intinya kalau untuk eksternal ini melalui media-media kayak gitu ya. Berbeda dengan rekrutmen internal. Kalau rekrutmen internal ini dilakukannya dengan cara rekomendasi dari orang-orang di dalam perusahaan ya. Contohnya kayak kayak si A bekerja di perusahaan Ajinomoto kayak gitu tuh. Nah, di dalam satu perusahaan itu membutuhkan karyawan yang lulusan ekonomi kayak gitu. Nah, ternyata ada si A ini kayak gitu tuh yang punya saudara yang kebetulan baru lulus. Nah, direkomendasikan lah kayak gitu tuh, ataupun dikasih tahu bahwasanya di perusahaan A lagi membutuhkan loker ini loh kayak gitu tuh, ataupun lagi membutuhkan tenaga ini loh kayak gitu tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan rekrutmen internal ya. Jadi dari orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya proses keempat yaitu seleksi. Nah, untuk seleksi ini adalah tindak lanjut ya dari rekrutmen tadi. Jadi ketika infonya sudah disebar, maka banyak kan yang ngelamar kayak gitu di perusahaan kita. Untuk hasil dari proses seleksi ini pastinya ya ditentukan oleh kualitas dari proses seleksi itu sendiri kayak gitu. Nah, biasanya untuk proses seleksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan itu ya
Yang pertama adalah formulir daftar riwayat hidup ya, terus juga ada soal-soal, biasanya terdiri dari psikotes, pengujian sikap ataupun personality kayak gitu tuh, dan biasanya juga tesnya pengujian keterampilan. Jadi gitu ya tahapannya. Jadi yang pertama adalah memanggil kandidat-kandidat yang minimal masuk di tahap administrasi. Yang kedua selanjutnya melakukan tes kayak gitu tuh ya, bisa psikotes, bisa pengujian apa namanya eh sikap dan lain-lain kayak gitu. Nah, ketika sudah dua tadi, yang terakhir itu biasanya diakhiri dengan wawancara dan medical check up. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, yaitu sosialisasi dan orientasi ya. Di sini untuk sosialisasi ini dilakukan setelah proses seleksi selesai. Jadi setelah sosialisasi selesai, baru dilanjutkan dengan proses orientasi, di mana ini tujuannya adalah untuk membantu penyesuaian diri dengan pekerjaan, tempat, lingkungan, serta apa namanya ya, keamanan dan kenyamanan di dalam pekerjaan itu ya. Nah, tahap keenam yaitu pelatihan dan pengembangan ya. Di sini untuk pelatihan dan pengembangan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan kontribusi terhadap efektivitas di pekerjaan itu ya, ataupun di tempat kerja tersebut kayak gitu. Nah, biasanya dalam tahap pelatihan ataupun training ini di Indonesia ya biasanya 2 tahun kayak gitu. Maksudnya kontraknya 2 tahun, tetapi untuk trainingnya 3 bulan kayak gitu ya. Biasanya 3 bulan dulu, kalau bagus di kontrak biasanya 2 tahun dulu. Kalau di dalam 2 tahun ini bagus, biasanya antara dilanjutkan gitu, tapi kalau enggak bagus biasanya kontraknya diakhiri kayak gitu ya. Terkait dengan proses kelima ini. Maksudnya proses ke-6 ya. Dan proses ketujuhnya itu penilaian prestasi kerja. Nah, tadi juga udah sempat disinggung ya bahwasanya untuk ketika sudah 2 tahun itu barulah dinilai kayak gitu apakah dilanjut ataupun enggak. Nah, untuk prestasi kerja ini seseorang itu perlu dinilai dan dievaluasi ya sesuai dengan standar yang berlaku di dalam satu perusahaan. Untuk prestasi kerja biasanya yang rendah kayak gitu tuh ataupun yang kurang baik ini dievaluasi lagi sehingga diharapkan bisa diperbaiki dan ditingkatkan lagi gitu. Ini terkait dengan penilaian kerja ya. Dan proses terakhir ataupun tahapan terakhir dari penempatan sumber daya manusia yang ke-8 adalah pengelolaan karir ya. Untuk pengelolaan karir ini terdiri dari promosi, rotasi, demosi, dan PHK. Nah, kalau untuk promosi ini kalau yang penilaiannya baik kayak gitu ya, yang kerjanya bagus itu dilakukan promosi, yaitu naik jabatan. Kalau yang memang dia itu mempunyai banyak kemampuan, bisa juga dengan rotasi, artinya diputar yang tadinya bagian A diganti di bagian B tetapi masih dalam satu kedudukan kayak gitu ya. Tetapi kalau yang memang dalam penilaian itu kurang baik, biasanya diturunkan jabatannya ya. Ini namanya demosi, penurunan jabatan. Ataupun kalau yang memang dalam penilaian itu fatal sekali, udah sampai SP3 kayak gitu tapi tidak berubah aja, bisa aja perusahaan melakukan PHK ya, ataupun pemutusan hubungan kerja ya, jadi dipecat ya, itu ya. Baik ya, mungkin itu aja pertemuan kita di kesempatan ini terkait dengan rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua ya untuk menentukan calon-calon karyawan yang akan membantu dalam usaha kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.